Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bihudurikum. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, mari sama tak lupa dan tak luput saya selalu mengajak kalian untuk mengirimkan Fatihah untuk kedua orang tua kita, kemudian juga untuk guru-guru kita, dosen-dosen kita, kemudian untuk keluarga kita, saudara-saudara kita. Bagi yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang menghadapi masalah dan problema, semoga Allah memberikan jalan keluar yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga kita doakan untuk diri kita masing-masing, kita bacakan Fatihah agar diri kita senantiasa diberi keistiqomahan di dalam belajar mencari ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari sama kita baca doa sebelum belajar agar kita mendapatkan kemanfaatan ilmu dan pemahaman yang luas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidni ilman warzuqni fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, alhamdulillah tadi kalian sudah membacakan sebagai tulis sebelum mengawali materi. Pertemuan kita yang ke-6 ini akan membahas min arkanis sholah, yang mana kita tidak membahas semua rukun-rukun sholat, tetapi hanya sebagian saja yang mengandung doa-doa berbahasa Arab, yang kemudian dari situ kita coba pahami dan kembangkan apa yang ada doa-doa yang terdapat di dalam rukun-rukun sholat itu. Dan sepertinya pembahasan ini akan panjang, jadi nanti saya usahakan secepat mungkin saya jelaskan. Jadi adapun nanti ada yang belum paham ataupun ada pertanyaan yang mungkin terlalu cepat, bisa nanti disampaikan sebelum latihannya. Jadi pembahasannya cukup panjang karena ini membahas sebagian dari rukun sholat, tidak semuanya. Min arkanis sholat termasuk dari rukun sholat. Nah, bisa dilihat, inilah kegiatan sholat kita ya, yang kita laksanakan selama 5 kali dalam satu hari. Yang pertama itu huwa yakum. Yakum, apa ini yakum? Kalau dilihat dari gambarnya berdiri ya. Huwa yakum berarti dia berdiri. Kemudian huwa yarka'u. Yarka'u, bisa dilihat gambarnya ini. Huwa yarka'u. Huwa itu untuk laki-laki ya. Kemudian huwa yaqumu minar ruku'i. Nah, huwa setelah ruku dia berdiri lagi. Jadi yarka'u sama ruku itu sudah diserap dalam bahasa Indonesia ya. Tidak diterjemahkan lagi. Terjemahannya adalah ruku, yaitu posisi seperti ini. Kemudian setelah berdiri dari ruku, huwa yasjudu. Yasjud juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang berarti sujud.
dia sujud. Dan terakhir, huwa yajlis, dia duduk. Nah, ini untuk laki-laki, ya. Yaqumu, yarka'u, yaqumu, yasjudu, yajlisu, kemarin telah kita bahas, itu merupakan bentuk kedua. Ya. Bentuk kedua itu, dan mana bentuk kedua itu perubahannya ada di awal. Ada di awal, ada tambahan di awal katanya seperti yaqumu ada iyanya, yarka'u ada iyanya, yasjudu ada iyanya, yajlisu ada iyanya. Perubahan tambahan ini menyesuaikan dengan kata gantinya. Karena kata gantinya di sini adalah huwa semua ya, maka menggunakan ya. Bagaimana jikalau kata gantinya itu perempuan, yakni hiya. Huwa dia laki-laki, hiya dia perempuan. Maka bentuk keduanya pun berubah. Yang tadinya yaqumu menjadi ta. Kalau hiya itu diwakilkan oleh ta. Taqumu, hiya taqumu, berdiri. Hiya tarka'u, ruku, dia ruku. Hiya taqumu minar ruku, dia berdiri dari ruku. Hiya tasjudu, dia perempuan sujud. Hiya tajlisu, dia perempuan duduk. Nah, ini rukun-rukun yang akan kita bahas ya. Ketika ruku membaca apa, ketika bangun dari ruku membaca apa, sujud membaca apa, ketika duduk di antara sujud membaca apa. Bacaan-bacaan itulah yang akan kita bahas pada pembelajaran hari ini. Yang diharapkan semoga bisa kita pahami untuk menambah kehusuan ibadah sholat kita dan juga menambah pengetahuan dan wawasan bahasa Arab kita. Baik. Nah, ini teks yang tadi telah kalian baca. Sekarang saya akan coba bacakan, nanti baru kita coba terjemahkan. Alimna arkanas salati minha ar-ruku'u wal qiyamu minar ruku'i was sujudu wal julusu baina sajdataini. Inda ruku'i naqra'u subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Wa indal qiyami minar ruku'i naqulu sami'allahu liman hamidah. Fa naqra'u Rabbana lakal hamd mil'us samawat wa mil'ul ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Wa inda sujud naqra'u subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Wa indal julus baina sajdataini naqra'u rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu anni. Ada yang mau menterjemahkan? Ada yang mau mencoba? Gampang kan ini? Sudah kita pelajari semua nih kata-katanya. Ayo. Alima, kemarin alima itu apa? Alima. Kemarin kita telah mengenal kata alima, ya'lam. I'lam, apa? Alimna, suara saya terdengar kan? Terdengar, Pak. Oke. Alimna, apa coba Malik? Alimna. Ketahuilah. Alima bentuk keberapa? Bentuk Pertama. Berarti bukan kata perintah. Kata kerja masa lalu. Nah itu kami. Kami telah mengetahui. Kami telah mengetahui arkan itu jamak ya dari rukun. Kami telah mengetahui rukun-rukun Rukun sholat.
minha diantaranya Di antaranya ada ruku, Ruku, ada Kemudian. ruku, bangun dan bangun dari ruku, bangun dari ruku, sujud, dan sujud, Oke, dan bagus. duduk dan di duduk antara di antara dua sujud. Nah, duduk di antara dua sujud. sujud. Indar ruku'i, saat ruku, naqra'u. Saat ruku kita membaca Kita membaca Apa? Maha Suci Tuhanku yang mulia dan segala puji baginya. Dan dengan segala pujiannya. Jadi kita membaca Subhana Rabbi al-Azim wa bihamdi, ya. Wa indal qiyami minar ruku'i naqulu, dan saat bangun dari ruku naqulu. Naqulu apa? Kita berucap, kita berkata, mengatakan atau mengucapkan apa? Sami Allahu liman hamidah. Artinya Allah Maha mendengar terhadap orang yang memujinya. ya, Allah Maha mendengar atau pasti mendengar siapapun yang memujinya. Nah, setelah mengucap itu, fanaqra'u, kemudian kita membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawat wa mil'ul ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Rabbana, Tuhan kami, lakal hamdu. Lakal hamdu. Bagimu segala puji. Mil'us samawat, mil'u itu sepenuh atau langit seisi langit. Seisi langit dan bumi. dan seisi bumi. Wa mil'u ma syi'ta, dan seisi semuanya. seisi yang engkau kehendaki, min syai'in, dari sesuatu, ba'du, setelah langit dan bumi. Maksudnya apa? Oh, seisi yang engkau kehendaki setelah langit dan bumi. Kenapa? Karena yang kita tahu cuma langit dan bumi. Langit dan bumi pun kita nggak tahu sepenuhnya, ya. Yang tahu itu hanya, yang tahu semuanya, semua alam itu kemarin kita telah bahas bahwasanya Allah adalah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Alamin jama dari alam. Berarti tidak hanya ada satu alam di dunia ini, ya. Nah, ini juga pun segala pujinya seisi yang engkau kehendaki, yang kami tidak ketahui. Wa inda sujud, dan ketika sujud, naqra'u, kami membaca Subhana Rabbi al-A'la wa bihamdi. Maha Suci Tuhan, Tuhanku yang maha tinggi, yang maha tinggi, maha tinggi, wa bihamdihi, dan dengan segala puji baginya. Wa indal julus baina sajadatain naqra'u, dan ketika duduk di antara dua sujud membaca, kita membaca Igfirli, ampunilah aku, Tuhan ampunilah aku. Warhamni, rohimah, kemarin apa rohimah? Belas kasih sayang. Ini bentuk 5 semua, ya. Igfirli berarti kata perintah. Kita menggunakan kata perintah kepada Allah berarti doa. Igfirli, ampunilah aku. Irhamni, dan sayangilah aku. Wajburni, dan cukupkanlah kebutuhanku. Warfa'ni, dan angkatlah derajatku. Warzuqni, dan berilah rizki padaku, berilah rizki. Wahdini, kemarin, dan berilah petunjuk padaku. berilah aku petunjuk atau hidayah. Wa'afini, dan kesehatan, berilah kesehatan. Berilah aku kesehatan.
wa'fu anni, dan maafkanlah aku. Berarti doa semua nih ya ketika duduk di antara dua sujud tuh. Doa semua. Makanya bacanya pelan-pelan ketika duduk di antara dua sujud ya. Jangan buru-buru. Nanti kalau ada orang minta buru-buru, ketika kita ngelihat orang minta kepada kita tapi dengan cepat buru-buru, kita bakalan ngasih apa enggak? Ngasih juga malas ya. Nah, kita bacanya pelan-pelan. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Oke. Gampang kan? Artinya sudah familiar di telinga kita karena sering kita lakukan dan sering kita baca di dalam sholat. Oke, coba. Nah, dari teks yang tadi, coba kita baca lagi bersama-sama doa-doanya. Ya, Subhana Rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati mil'ul ardi wa mil'u ma syai'in ba'du. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'fu anni. Alhamdulillah, pagi-pagi sudah berdoa kan, dapat pahala. Oke, nah coba isilah dalam kurung nomor urutan kegiatan dalam sholat, mulai dengan kata azan. Coba, ketika ada suara azan, setelah azan ngapain? Azan, ini azan satu ya. Oke. Setelah itu apa? Iqomah. Oke. Terus? Takbir. Terus? Setelah takbir? Qiraatul suratul Fatihah. Qiyam. Takbir dulu apa qiyam dulu? Qiyam dulu, Pak. Qiyam dulu ya. Ini berapa? Nomor berapa jadinya ini? 3. Ya, ini? 4. Kemudian? Qiraatul suratul Fatihah. Oke. Kemudian? Ruku. Oke. Kemudian? Qiyam. Al-qiyamu minar ruku. Kemudian? Sujud. Oke, kemudian? Al-julusu baina sajdatain. Iya, coba kita lihat ya. Kedua, setelah iqomah kita diri ya. Terus 4, terus 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Bisa ya? Paham ya? Oke, sekarang kita lanjut. Nah, kita akan coba kembangkan dari doa-doa tadi, dari teks tadi, apa yang bisa kita kembangkan terkait dengan tanmiyatul mufradat, pengembangan kosakata. Yang pertama itu ada al-qiyam minar ruku. Qiyam itu apa sih? Oh, ternyata qiyam itu adalah masdar dari apa? Katanya
Qiyam. Qiyam merupakan bentuk ketiga atau masdar dari qoma yaqumu qiyam. Qum, yang mana artinya adalah berdiri atau bangun. Qoma berarti telah berdiri, karena ini masa lalu nih, bentuk satu ya. Yaqumu sedang, akan, atau biasa berdiri. Qiyam berarti berdiri atau pendirian, itu juga bisa ya. Qum kata perintah, berdirilah, gitu ya, adalahnya. Contohnya qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Nah, ini apa ini? Iqamah ini ya. Coba artinya apa? Qad qamatis shalah. Sungguh sholat telah didirikan, telah berdiri. Pak, ini kan iqamah, kok menggunakan bentuk satu gitu ya? Sedangkan sholatnya kan belum didirikan. Iqamah itu dilakukan kan sebelum sholat. Itu suara apa ya? Suara tukang es krim. Oke, saya ulangi. Qad qamat as-shalah menggunakan bentuk satu. Sedangkan lafaz qomat ini diucapkan sebelum sholat didirikan. Oh gitu Pak. Oh, penjelasannya ada di sini. Menggunakan bentuk satu ketika perbuatannya belum dilakukan itu menunjukkan optimisme bahwasanya sholat pasti akan segera didirikan. Seolah-olah sudah dimulai, maka digunakan bentuk satu. Itu ya. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ini kemarin sudah kita bahas. Nah, jadi yang pertama kita dapat kata al-qiyam, kemudian dapat kata qoma yaqumu qiyam kum, artinya berdiri dan bangun. Oke. Selanjutnya ada as-sujud wal julus baina sajdatain. Sujud, julus, baina sajdatain. Sujud dan duduk di antara dua sujud. Sujud itu dari kata apa, Pak? Oh, dari kata bentuk ketiga dari sajada yasjudu sujud atau sajdah. Bentuk kelimanya usjud, yang artinya adalah sujud. Ini udah diserap ke dalam bahasa Indonesia ya. Ini adalah sujud. Sajada berarti telah sujud. Yasjudu bentuk kedua sedang, akan, atau biasa sujud. Sujud atau sajadah itu adalah sujud, tetapi tidak terikat oleh waktu seperti dengan bentuk 1 dan 2. Usjud, sujudlah. Nah, ini selalu ya, bentuk kelima itu selalu ada lahnya karena kata perintah. Kemudian ada julus. Ada julus ya. Julus bentuk ketiga juga dari kata jalasa yajlisu julus. Bentuk kelimanya ijlis, yang artinya adalah duduk. Sebentar. Yang artinya adalah duduk. Jalasa telah duduk untuk satu, mengandung masa lalu. Yajlisu sedang, akan, atau biasa duduk untuk kedua. Julus itu duduk, artinya duduk, tetapi tidak terikat oleh waktu sebagaimana bentuk 1 dan bentuk 2. Ijlis, duduklah. Ya. Bentuk kelima kata perintah. Nah, kemudian ada tambahan juga tadi setelah bangun dari ruku kita mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Sami'a. Oh, sami'a merupakan bentuk 1. Sami'a yasma'u sama. Sami' isma'.
yang artinya adalah mendengar. Sami'a telah mendengar. Yasma'u sedang, akan, atau biasa mendengar. Sama pendengaran. Sami' yang mendengar. Ini sifat ya, bentuk kompas selalu ingat, ini adalah sifat yang mendengar. Isma, dengarlah. Isma, dengarlah. Ini adalah. Coba kita lihat contohnya. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ya, ada yang bisa menerjemahkan? Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardh. Dan ya. Dan kepada Allah bersujud. Siapa yang bersujud? Ma fis samawat. Apa yang ada di langit. Wa ma fil ardh. Dan apa yang ada di bumi. Dan kepada Allah bersujud apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kurang enak Pak, saya mau bolak-balik terjemahannya. Boleh. Dan hanya kepada Allah, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi bersujud. Gitu ya. Saya juga mau bolak-balik Pak, boleh. Dan apa yang ada di langit dan di bumi bersujud hanya kepada Allah. Boleh. Ya. Itu boleh. Jadi dalam menerjemahkan dibolak-balik sesuai dengan karakteristik suatu bahasa itu boleh. Kemudian wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Wa idh itu dan ingatlah ketika. Dan ingatlah ketika qulna qul dari qala apa berarti? Qala yaqulu kemarin apa? Berkata. Ini ada na nih. Nah, ini bentuk berapa? Berarti telah berkata. Iya. Telah berkata. Siapa yang telah? Nah. Ini Allah. Iya. Kami maksudnya. Nah, ini digunakan untuk pengagungan ya, pengagungan Allah. Dan ingatlah ketika kami berkata. Kata Allah gitu ya. Lil malaikati kepada malaikat. Jadi Allah berfirman kepada malaikat, usjudu li Adam. Usjudu bersujudlah kepada Adam. Kepada Adam. Usjudu ini bentuk kelima. Tapi di sini ada wawunya. Berarti apa dong? Bersujudlah kalian. Iya, ada kalian ya. Karena malaikatnya banyak ya. Usjudu, bersujudlah kalian semua li Adam kepada Adam. Fasajadu, maka mereka sujud. Bersujud. Tahu dari mana ada mereka? Wow. Ya. Ini bentuk keberapa? Bentuk ke satu. Pertama. Maka mereka sujud illa iblis, kecuali iblis. Iya, kecuali iblis. Wah, itu udah mulai bisa. Mantap nih kalian sudah bisa menerjemahkan Al-Quran. Oke, sekarang kita lanjut. Nanti kalau ada pertanyaan bisa disimpan dulu ya. Nah, ada contoh lain. Tafaddal. Ijlis ya Ustadz. Tafaddal itu artinya silakan. Ijlis ya Ustadz. Ijlis, bentuk keberapa ijlis? Bentuk ke 5, yang artinya duduklah. Duduklah. Iya, duduklah. Wahai Ustadz, mempersilakan untuk duduk. Isma al-adan. Isma, bentuk ke 5 kelima juga.
Artinya dengarlah suara azan. Innallaha sami'un alimun. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, mendengar. Maha mengetahui. Ya. Wih, udah mulai nih, udah mulai lancar. Alhamdulillah. Kemudian ada apa lagi? Oh, ini ada doa Subhana Rabbi al-A'la. Ada Subhana Rabbi al-Azim. Al-A'la, A'la itu merupakan bentuk superlatif dari Aliyun. Aliyun artinya tinggi, A'la paling tinggi. Ya. Sama seperti kabir. Kabir itu apa? Besar. Akbar, paling besar. Paling besar. Azim, agung atau besar juga. A'zam, paling agung, paling besar. Makanya ada Masjid Al-A'zam. Di mana Masjid Al-A'zam? Ada yang tahu? Di Tangerang. Iya, di Tangerang. Kubahnya itu ini ya, ada berapa kubah tuh? Banyak tuh ya. Disebut dengan Masjid Al-A'zam. Kemudian ada juga ala. Ala itu artinya di atas. Contoh, Al-Kitabu alal mimbar. Kitab di atas mimbar. Al-Khatib yaqumu alal mimbar. Khatib berdiri di atas mimbar. Ingat, pemahaman di atas antara yang satu dengan yang dua itu berbeda ya. Kalau Alkitab alal mimbar, di sini ada mimbar, nah kitabnya itu tepat di atas mimbar. Tapi kalau al-khatibu yaqumu alal mimbar, maksudnya bukan khatib diri di atas mimbar gini, bukan ya. Tapi sini. Oke. Kemudian ada mil'u ma syi'ta. Seisi apa yang engkau kehendaki. Syi'ta merupakan bentuk pertama. Syi'ta merupakan bentuk pertama dari sya'a yasha'u, yang artinya berkehendak atau menghendaki. Ta itu dari anta. Anta syi'ta, berarti engkau telah berkehendak atau engkau telah menghendaki. Makanya kita sering mengucap insya, apa ini? Insya Allah, jika Allah menghendaki. Nah, lafaz insya Allah ini sebenarnya mengandung rasa optimisme dan optimisme kepada Allah agar Allah menghendaki. Tetapi terkadang kita menggunakannya sebagai penolakan secara halus gitu ya. Itu jangan tuh ya. Kalau kalian tidak bisa, maka katakan tidak bisa, jangan atau tidak mau ya, jangan berpaling di dalam kata-kata ini. Sekalipun kalau kalian bisa, tetapi kalian pasti yakin bisa mengerjakan sesuatu besok misalkan, itu nggak boleh. Ya, terlalu optimis juga tidak boleh. Maka harus menggunakan insya Allah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika qada illa ayyasha Allah. Jadi harus selalu mengucapkan insya Allah. Yang artinya jika Allah menghendaki. Kemudian ada juga yang biasa kita gunakan itu Masya Allah. Masya Allah itu digunakan untuk ungkapan rasa kagum. Maknanya ini ta'ajub. Masya Allah, betapa hebat, betapa indahnya kehendak Allah. Ya. Jadi kalau kalian kagum kepada seseorang, kepada sesuatu, kepada alam atau pemandangan, maka ucapkanlah Masya Allah. Sya'a, bentuk satu ini. Sya'a, bentuk satu. Kemudian
Di bawahnya, wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Coba. Dan Allah yahdi, apa itu kemarin yahdi? Memberi petunjuk. Memberi petunjuk. Bentuk keberapa yahdi? Kedua. Dua. Man kepada orang, yasha'u Kepada orang yang dikehendaki. Iya, yang Allah kehendaki ila siratim mustaqim, Ke jalan yang lurus. ke jalan yang lurus. Wah, udah mulai lancar. Alhamdulillah. Kita lanjut lagi. Nah, kemudian ada min syai'in ba'du. Nah, dari ini kita bisa ambil apa? Kita bisa ambil syai'in. Nah, ini syai'in. Itu merupakan artinya sesuatu ya. Syai'un itu sesuatu. Jamaknya asya, sesuatu. Ba'du, ba'du itu sesudah. Lawannya adalah qabla, artinya sebelum. Ba'da sesudah, qabla sebelum. Oke, kita lihat contoh dari syai'. La yakhluqullahu syai'an illa kama sya'a. Coba, apa ya? Allah tidak menciptakan syai'an, sesuatu illa kecuali sebagaimana yang dia kehendaki. Kecuali sebagaimana yang dia kehendaki. Jadi semua ciptaan ini itu kehendak Allah, ya. Nggak ada yang luput dari kehendak Allah. Semua makhluk, yang paling ganteng, yang paling cantik, bahkan yang paling buruk pun Allah yang ciptakan. Iblis pun yang paling buruk Allah yang ciptakan, gitu ya. Li asya nafi'ah. Li, kemarin li apa ya? Saya mempunyai asya nafi'ah, barang-barang atau sesuatu yang bermanfaat. Nah, kemudian contoh dari qabla wa ba'd. Nah, kita biasa sebelum sholat itu sholat sunnah ya. Namanya sholat sunnah qabliyah dan sholat sunnah ba'diyah. Maka niatnya usolli sunnatan qabla zuhri lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunnah qabla zuhri, sebelum zuhur, karena Allah. Usolli bentuk keberapa? Ayo, usolli. Kemarin udah kan? Usolli bentuk ke? Dua. Bentuk ke? Dua. Ada U berarti saya. Sama yang wahnya juga usolli sunnatan ba'da zuhri lillahi ta'ala. Saya niat. Nah, niat itu tambahannya. Saya niat sholat sunnah setelah zuhur karena Allah Ta'ala. Oke. Nah, kemudian di dalam duduk di antara dua sujud ada permintaan-permintaan yang kita ucapkan atau kita lantunkan. Banyak ya tadi itu. Firli, hamni, wajibni, warfa'ni, warzukni, wahdini, wa'afini, wa'fu'ani. Wah, itu bisa menjadi beberapa kata tuh. Tapi kita tidak bahas semua, kita hanya bahas sebagian saja. Oke. Dan itu doanya itu bentuknya bentuk 5 semua ya. Coba dari kata igfirli, igfir, nah ini bentuk kelima dari ghafara, yaghfiru, maghfirah, ghafur, ghaffar, igfir, yang artinya adalah mengampuni. Allah ghafur, Allah maha pengampun.
Igfir, ampunilah, gitu ya, ampunilah. Ghafarullah, Allah telah mengampuni. Yaghfirullah, Allah mengampuni. Nah, dari ghafara ini kita juga sering dengar ada yang namanya istighfar. Nah, istighfara, yastaghfiru, istighfar, istaghfir. Artinya minta ampun. Beda ya. Karena ada tambahan istaknya ini, itu mengandung makna meminta. Ya. Minta ampun. Kemudian warzuqni, apa tadi? Warzuqni, berilah aku rezeki. Warzuq, urzuk, bentuk kelima. Urzuk dari rozaqa, yarzuku, rizq. Rozak, rezek. Ya. Rizki kan udah jadi bahasa Indonesia. Artinya memberi rizki. Razaqallahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah memberikan rizki. Yarzuqullah, Allah memberi rizki. Rizqun, artinya rezeki. Razaq, yang memberi rezeki. Urzuk, berilah rezeki. Oke. Kemudian ada wa'fu anni. Wa'fu. Wa'fu. Bentuk ke berapa ini? Bentuk kelima juga. Dari kata afa, ya'fu, af. Wa'fu. Artinya memaafkan. Ya. Artinya memaafkan. Coba kita lihat contohnya. Nah, ini. Astaghfirullahalazim. Coba, artinya apa? Astaghfirullah. Saya memohon Ampun. kepada Allah yang Maha Agung. Tahu dari mana ada sayahnya? Ini merupakan bentuk kedua. Sayahnya dari A. Alif. Tahu dari mana ada memohonnya? Oh, karena asta. Nah, ini nih, asta. Kalau aghfir, berarti saya mengampuni dong. Gitu. Berarti astagfirullah, saya minta ampun. Nah, ini jangan ketukar ya, antara istighfar sama ghafar. Kemudian, innallaha yarzuqu man yasha. Sesungguhnya Allah memberi rizki kepada siapapun yang dikehendaki. Yarzuqu bentuk kedua. Ya. Kemudian wa'fu anna waghfir lana warhamna. Ini bentuk keberapa nih? 5. Ini 5. Ini 5. Berarti perintah atau doa semua. Wa'fu anna, maafkanlah. Nah, kami. Waghfir lana, ampunilah. Lana, kami. Warhamna, sayangilah. Nah, kami. Gampang ya. Insya Allah mudah. Oke. Kita lanjut. Oke, ada pertanyaan atau tidak? Silakan sebelum kita mulai ke latihan. Bagi yang ingin bertanya. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada? Kita lanjut. Coba, ini ada urutan dalam salat lagi. Nah, diawali dari huwa yasma'ul adzan. Dia mendengar azan. Setelah mendengar azan, dia ngapain aja? Silakan dipilih oleh Farah. Farah Faradilah yang namanya ya. Iya, Pak. Ya, coba. Farah Faradilah. Dipilih. Nomor 2 yang mana?
Wa yaqumu wa yaqulu Allahu akbar. Huwa yaqumu wa yaqulu Allahu akbar. Baik, terus. Wa yaqra'u Fatihah. Huwa yaqra'ul Fatihah. Oke. Wa yaqra'u suratul kafirun. Huwa yaqra'u surah Al-Kafirun. Oke. Wa yarka'u. Huwa yarka'u. Oke. Wa yaqumu minar ruku'. Huwa yaqumu minat ruku'. Ya. Wa yaqulu sami Allahu liman hamidah. Wa yaqulu sami Allahu liman hamidah. Ini berarti 7 ya. Oke. Wa yasjudu. Huwa yasjudu. Oke. Wa yajlisu bainas sajdatain. Huwa yajlisu baina sajdatain. Ya, coba kita lihat ya. 3, 5, 8, betul. Wih, mantap. 100 buat Vera. Oke, Vera silakan pilih temannya untuk latihan berikutnya. Terjemahkan doa-doa ini. Yang samping sini sama yang samping sini. Dan apa kira-kira bedanya ya? Coba silakan dipilih. Siapa kira-kira? Dandis Savanah, Pak. Dandis. Dandis Savana. Aina Dandis? Mawjudah. Dandis, mawjudah Dandis. Sami'ati kalami. Kayaknya Dandis ini dah lagi sibuk dia. Silakan pilih yang lain, Vera. Andira Zakia Adib. Andira Zakia Adib. Oh, namanya bagus nih. Andira Zakia Adib. Andira Zakia Adib. Sami'ati kalami. La tasma. Baik. Nggak dengar kayaknya. Dia lagi sibuk juga. Atau lagi tidur. Coba pilih yang lain lagi, Vera. Kayaknya Vera sama ini doang nih yang ini. Syifa Qurrata, Pak. Syifa Qurrata. Syifa Qurrata. Ini Adira lagi di toilet. Oke. Di toilet HP-nya ditaruh ya, jangan dibawa. Lagi ke toilet sambil ikut kuliah. Ini lagi. Syifa Qurrata. Sami'ati kalami. Aina Syifa Qurrata. Ke toilet juga kayaknya. Coba lagi. Vera, pilih lagi Vera. Furqan lah, Pak. Furqan. Ahmad Furqan Faizin. Tafadhal Furqan. Yang nomor berapa, Pak? Ya, semuanya lah. Dari yang 1, 2, 3, 4, 5. Oke. 1. Yang dari yang pertama, Ighfirli ya Allah. Ampunilah aku ya Allah, wahai Allah. Yang pertama lagi. Ighfirillah. Meminta ampunlah kepada Allah. Istagfirillah. Meminta ampunlah. Iya. Minta ampunlah kepada Allah. Iya. Wa'af ini.
Wa'afini ya Rohim. Dan maafkanlah aku, wahai yang maha penyayang. Afini bukan maaf. Apa ya? Sehat walafiat. Oh, afiatkan aku. Iya, afiat. Berilah kesehatan padaku. Sehatkanlah aku, wahai yang maha penyayang. Wa'fu anna ya karim. Wa'fu anna ya karim. Baru maafkanlah ya. Iya, baru ini maafkanlah. Anna. Maafkanlah aku. Nah. Maafkanlah kami, wahai yang maha mulia. Iya. Insya Allah. Insya Allah, jika Allah mengendaki. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Alangkah takjub, alangkah menakjubkannya kehendak Allah. Iya. Qoblal isya. Qoblal isya, sebelum isya. Ba'dal isya. Ba'dal isya, setelah isya. Iya. Innakal aliyyul azim. Innakal aliyyul azim. Sungguhnya engkau maha tinggi lagi maha agung. Innakal a'la wal a'zam. Sesungguhnya engkau maha tinggi lagi maha mulia. Ada a'la. Apa bedanya ali sama a'la? Kalau a'la itu dia lebih kayak paling tinggi, Pak. Iya, paling tinggi dan Sim tafdil ya. Baik, beda ya. Jangan sampai terkecoh antara yang ini dengan yang ini. Oke, silakan Furqan pilih siapa kira-kira yang lain. Husain, Pak. Muhammad Husain Ar-Rasyid. Muhammad Husain Ar-Rasyid. Aina Husain? Mawjud? Hadir, Pak. Hadir. Baik, Husain. Tafadhal tarjim hadhil kalimah awil ibarah. Silakan terjemahkan kata-kata ini. Irhamna. Irham bukan Irhamni. 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 Saya ya, Pak. Iya, ini itu saya. Husain. Pas, Pak, pas. Husain. Iya, Pak. Nggak dengeran, Pak. Imannya kurang kuat tadi. Irhamni. Saya apa itu? Sayangilah. Sayangilah saya. Iya. Kemudian Rabbil A'la. Rabbil a'la. Allah, Tuhan. Tuhanku. Tuhanku yang paling tinggi. Iya. Ighfir. Ighfir, ampuni saya. Ada sayangnya emang. Oh, ampunilah. Iya, ampunilah. Ampunilah. Sami Allah. Sami Allah. Allah Maha mendengar. Allah mendengar. Ya. Urzuqni. Ini berilah rizki. Berilah rizki kepada siapa? Nih. Pada saya. Berilah rizki kepada saya. Subhanallahil azim. Maha suci Allah. Al-azim. Azim. Azim apa, Pak? Kurang tahu saya, Pak. Agung. Oh, agung. Maha suci Allah yang maha agung gitu, Pak. Alhamdulillah.
Lakal hamdu. Bagimu. Hamdu. Laka bagimu. Hamdunya apa itu Pak? Alhamdulillah apa alhamdulillah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dengan Alhamdulillah masa lupa? Alhamdulillah. Segala puji Segala puji. bagimu segala. Bagimu segala puji. Iya. Ihdina. Berikanlah hidayah kepada kami Iya. Ba'dal asri. ba'dal asri, ba'da sesudah asar. Iya. Wa bihamdihi. Wa bihamdihi dan berikanlah hidayah. Oh, hidayah dari mana? Wa bihamdihi dan dengan segala pujinya. dengan segala pujinya. Iya. Mil'u ma syi'ta. Iya, nggak apa-apa. Sifat menyapa tamu ya. Temenin tamunya, jangan disapa aja. Jangan disapa doang maksudnya. Husain, mil'u ma syi'ta. Pas Pak, kurang tahu Pak kalau itu Pak. Seisi apa yang engkau kehendaki. Tadi nggak dengerin ya. Tidur nih. Lupa Pak. Mil'ul ardi, seisi seisi bumi. As-samawat, apa? Samawat. Langit ya. Samawat ini jamak ya. Langit. Oke, Husain. Nanti diulang lagi ya kalau udah ada rekaman dari Pak Jadil. Iya Pak. Silakan pilih siapa kira-kira yang ini. Siapa selanjutnya Husain? Pilih satu orang. Lutfi Adi Pak. Siapa? Lutfi Adi. Lutfi Adi, Aina Lutfi Adi. Hadir Pak. Baik, Lutfi Adi, Iqra wa tarjim hadhihi al-ibarah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullah, minta ampun kepada Allah. Siapa yang minta ampun? Minta ampun aku kepada Allah Al-Azimi yang Maha Agung. Allahumma gfirli, minta ampun. Allahumma ya Allah, ighfirli, ampunilah aku, walil mu'minina, dan orang iman laki-laki, wal mu'minati, dan orang iman perempuan, wal muslimina, dan orang Islam laki-laki, wal muslimati, dan orang Islam perempuan. Allahumma ya Allah, arzuqna, berilah rizki kami, rizkon pada rizki, halalan yang halal, thayyiban lagi baik. Allahumma ya Allah, innaka, sesungguhnya engkau, afuwun karim. Afuwun karim apa ya Pak? Afu, apa afu? Maha Pengampun. pemaaf. Maha pemaaf, karimun, yang mulia. Tuhibbu, engkau senang, al-afwa, memaafkan ya Pak? Fa'afu, maka maafkanlah anak kami. Ini doa, ini yang biasa dibaca pas tarawih nih kan. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu. Baik, sekarang Lutfi Adi pilih lagi siapa? Oke. Nah, terakhir aja dah ini. Siapa nih terakhir? Aisyah Pak. Siapa? Aisyah. Keisha.
Raisya. Hah? Raisya. Raisya Fatihah. Hadir, Pak. Nah, baik, Raisya Fatihah. Iya, Anak Pak. pertama ya? Kenapa, Pak? Kamu anak pertama ya? Iya. Karena dari namanya, pembuka Fatihah. Pembuka Iya, Pak. rezeki orang tuanya. Oke, silakan dibaca ayat ini. Wa'lamu annallaha sami'un alim. Di translate, Pak, di arti, Pak. Iya, ditranslate, diartikan, diterjemahkan. Dan aku mengetahui sesungguhnya Tahu dari mana ada aku? lamu. Enggak, ini ini kalau ini kan bukan fathah ini ya. Iya. I'lamu ini ya, aslinya i'lam, wa'lamu. Ini nggak bisa berharokat. Apa? I'lamu bentuk keberapa? Kami apa? I'lamu bentuk keberapa? Bentuk kelima. Kata perintah berarti kan? Bermakna lah. Ada waw, jadinya apa? Lah, perintah dan ketahuilah sesungguhnya Allah Maha mendengar. Alim apa yang diketahui. Alim Maha mengetahui. Maha mengetahui. Maaf, Pak, lupa. Gak apa-apa, lupa manusia. Wattaqullaha. Selanjutnya. Wattaqullaha wasma'u wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Wattaqu itu bertakwalah. Oh ya, bertakwalah kepada Allah dan dengarlah ya, Pak. Dan dengarlah, dan Allah tidak Yahdi itu apa ya? Hidayah apa hidayah? Oh iya, hidayah. Hidayah qaumal fasiqin. Aku lupa. Berkata. Kaum. Oh, kaum. Oh iya. Kaum fasik. Kaum fasik. Iya, kaum fasik. Jadi Allah la yahdil qaumal fasikin artinya dan Allah bukan atau tidak hidayah, tidak memberikan hidayah kepada kaum yang fasik. Jadi nalarnya dimainin ya. Dan Allah tidak memberi hidayah atau petunjuk kepada kaum fasik. Ya. Terus walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ard. Dan Allah dan bersujudlah kepada Allah. Kalau dari mana ada lahnya? Dan bersujud kepada Allah. Iya, dan bersujud kepada Allah. Apa yang bersujud? Nih, ma fis samawat. Bentar. Jadi lihat catatannya. Apa yang ada di atas langit dan apa-apa yang ada di atas bumi. Iya, apa yang ada di bumi dan di langit. Iya. Wa idqulna dan dan ingatlah ketika malaikat kulna ingatlah ketika kami berkata
berkata kepada malaikat, bersujud kepada Adam, Sujudlah kalian. bersujudlah kepada kalian kaum Adam, Kepada kalian apa kepada Adam? kepada Adam. Siapa yang sujud? Kalian. Iya, Iya. Sujudlah kalian kepada Adam. fasajadu illa iblis. Dan janganlah bersujud kepada iblis. Janganlah dari mana? Dan jangan bersujud kepada iblis. Gitu bukan Pak? Bukan, salah. Coba, ayo, nalarnya mainin. Dan ingatlah ketika kami berkata kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Kemudian, fasajadu illa iblis. Dan sujudlah kecuali kepada iblis. Iya. Dan mereka bersujud kecuali mereka bersujud kecuali kepada iblis. Kecuali iblis, bukan kepada iblis. Maaf, Pak. Merekanya itu siapa? Malaikat. Malaikat sujud ke Adam sebagai penghormatan, tapi iblis nggak mau. Ya. Iya. Semangat. Terakhir. Ya ayyuhalladzina amanur ka'u wasjudu wa'budu rabbakum. Ya ayyuha sesungguhnya bukan Pak. Wahai orang-orang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, irka'u, rukulah, wasjudu, sujudlah, wa'budu, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tuhan siapa? Ke Tuhan kamu. Kamunya banyak apa sendiri? Kami. Tuhan kamu sekalian. Sekalian. Oke, terima kasih Raisa Fatihah. Ya. Oke, karena waktunya sudah lumayan mepet, latihannya sih sebenarnya masih ada, ya. Tapi ini nanti aja bisa kita di pertemuan berikutnya bisa kita ulang lagi latihannya. Saya rasa cukup untuk hari ini. Mari sama kita baca doa kafaratul majelis untuk menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik.